Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan saya, masih di Joyce Channel, channel education. Materi kita kali ini adalah sistem reproduksi manusia. Apa yang dipelajari pada materi ini? Yang pertama tentang organ reproduksi manusia, spermatogenesis, organ reproduksi wanita, dan oogenesis. Kita awali dari organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri alat kelamin luar. Alat kelamin luar tersusun atas yang pertama penis dan skrotum. Berikutnya alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam pada pria tersusun oleh testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesika seminalis, dan kelenjar bulbouretral. Kita awali atau kita bahas yang pertama tentang penis. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya, yang disebut dengan preputium atau prepuce atau kulup. Pada anak-anak ini yang biasa di khitan adalah bagian ini yang dipotong. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin dan mengalirkan sperma keluar. Jadi fungsi penis sebagai alat, yang pertama sebagai alat senggama atau kopulasi, sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin. Berikutnya skrotum. Skrotum adalah kantung yang berisi dua testis yang menggantung. Skrotum dapat naik dan turun untuk menjaga suhu testis selalu optimum untuk pembentukan sperma. Saat udara dingin, skrotum akan naik lebih dekat ke tubuh sehingga suhunya tetap hangat. Jika udara panas, skrotum turun dan menjauhi tubuh sehingga suhunya tidak terlalu panas. Berikutnya testis. Disebut juga buah zakar. Jumlahnya ada 2 buah. Merupakan organ yang kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan, kurang lebih 36,7 derajat Celcius, agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, testis terletak di luar tubuh, di dalam suatu kantong yang disebut skrotum. Fungsi testis adalah sebagai tempat pembentukan sperma, atau istilahnya adalah spermatogenesis, di mana ini terjadi pada bagian testis yang bernama tubulus seminiferus. Testis juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu membuat atau membentuk hormon testosteron. Ini pada bagian sel interstisial.
epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Vas deferens. Vas deferens berbentuk saluran panjang yang mengarah ke atas, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Vesicula seminalis atau kantung sperma, berfungsi menampung sperma. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang dapat menetralisir suasana asam dalam vagina sehingga sperma yang masuk dapat bertahan hidup. Kelenjar bulbouretral atau Cowper menghasilkan lendir untuk mendukung kehidupan sperma. Sekarang kita lihat gambar organ reproduksi pria. Nah, ini adalah gambar organ reproduksi pria secara lengkap. Terlihat di sini ada bagian kelamin luar dan juga ada bagian kelamin dalam. Luar terlihat penis, kemudian juga ada testis di situ ya, yang terdapat di dalam skrotum. Sementara yang bagian bawah gambar satunya ini adalah gambar lebih difokuskan lagi pada khususnya pada organ reproduksi pria. Terlihat di sini ada testis 2 buah, yaitu sebelah kiri dan kanan. Berikutnya organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus, cervix, dan vagina. Kita lihat yang pertama tentang ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur dan penghasil hormon estrogen serta progesteron. Ovarium berjumlah 2 atau sepasang yang terletak di kanan dan kiri. Pada umumnya, setiap ovarium mempunyai 300 ribuan sel dan sebagian besar sel telur ini akan mengalami satu kegagalan pematangan yang kata lainnya adalah rusak atau mati, sehingga benih sehat yang ada sekitar 300 sampai 400-an benih telur, di mana satu ovum akan dikeluarkan setiap 28 hari sekali oleh ovarium kiri atau kanan secara bergantian melalui proses menstruasi. Yang kedua, tuba fallopi atau oviduct. Tuba fallopi atau oviduct yaitu suatu organ yang menghubungkan uterus atau rahim dengan indung telur atau ovarium. Berjumlah 2 buah, di mana panjangnya kurang lebih 8 sampai 20 cm. Fungsi dari tuba fallopi adalah sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi dan sebagai tempat pertumbuhan hasil pembuahan sebelum mampu masuk ke bagian dalam uterus atau rahim. Berikutnya uterus atau rahim. Uterus merupakan satu organ berongga yang berbentuk seperti buah pir dengan berat sekitar 30 gram. Berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Terdapat endometrium atau dinding rahim yang terdiri dari sel-sel epitel dan membatasi uterus. Lapisan endometrium ini akan menebal pada saat ovulasi dan akan meluruh atau hancur pada saat menstruasi. Cervix atau mulut rahim merupakan bagian dasar rahim berbatasan dengan vagina, berperan dalam mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi dan juga mendukung kepala janin saat akan dilahirkan.
Berikutnya vagina. Merupakan saluran akhir organ reproduksi, terletak di bagian bawah serviks. Pada vagina ini terdapat selaput darah atau himen yang tersusun oleh pembuluh darah. Kita lihat gambar organ reproduksi wanita. Berikutnya tentang spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di bagian testis yang dimulai sejak masa pubertas. Hasil akhir dari proses ini adalah berupa 4 sel yang potensial. Sperma yang dihasilkan bercampur cairan pekat yang dihasilkan oleh kelenjar reproduksi yang disebut dengan air mani atau semen. Volume air mani setiap dikeluarkan itu berkira-kira 2-5 ml, di mana setiap mililiter air mani terdapat sekitar 50-150 juta sel sperma. Kita lihat sekarang bagan proses spermatogenesis. Ya, spermatogenesis itu dimulai atau diawali dari spermatogonium, kemudian akan melakukan pertumbuhan atau perkembangan menjadi spermatosit primer. Spermatogonium dan spermatosit primer jumlah kromosomnya masih 2N, kemudian mengalami pembelahan meiosis 1, sehingga spermatosit primer akan berubah atau menjadi 2 sel yang disebut stadiumnya spermatosit sekunder. Nah, pada stadium ini jumlah kromosomnya sudah setengahnya atau mengalami reduksi sehingga simbolnya sudah menjadi N. Kemudian spermatosit sekunder akan membelah kembali menjadi 2 masing-masing melalui proses meiosis 2 atau pembelahan sel meiosis 2 sehingga berubah stadium menjadi spermatid. Kemudian spermatid akan mengalami perkembangan atau pendewasaan sehingga akan menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Di sini terlihat satu buah spermatogonium akan menjadi 4 sel anakan sperma yang hidup atau yang matang. Dan dari spermatogonium yang jumlah kromosomnya 2N akan menjadi saat menjadi sel sperma kromosomnya adalah setengahnya. Sementara kita lanjutkan tentang oogenesis. Merupakan proses pembentukan ovum atau sel telur, terjadi di ovarium. Dimulai sejak bayi dalam kandungan sampai fase oosit primer. Hasil akhirnya 1 sel ovum yang haploid dan 3 sel badan polar. Kalau tadi sel sperma hasil akhirnya adalah 4 sel, sementara oogenesis ini hanya 1 sel yang hidup. Usia sel telur yang matang itu hanya 24 jam. Ketika terjadi pematangan atau ovulasi, maka dari ovarium itu akan melepas oosit sekunder. Nah, jika ada fertilisasi, maka siklus oogenesis akan dilanjutkan. Sedangkan jika tidak ada fertilisasi, maka selnya akan hancur atau mati. Sekarang kita lihat bagan proses oogenesis. Diawali dari oogonium
2N kromosomnya mengalami mitosis sehingga akan terbentuk oosit primer. Ini masih 2N. Kemudian oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga akan terbentuk 2 buah sel. Yang pertama adalah oosit sekunder dan yang satunya lagi itu adalah badan polar pertama. Dua-duanya akan mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder akan berubah menjadi ootit dan 1 second badan polar kedua. Sementara badan polar pertama juga akan mengalami pembelahan sehingga dihasilkan 2 badan polar kedua. Kemudian ootit akan mengalami diferensiasi atau pematangan sehingga terbentuklah ovum. Di sini terlihat bahwa satu oogonium itu hanya menghasilkan 1 buah ovum atau 1 sel telur yang hidup, sementara 3 badan polar itu akan mati. Demikianlah pembahasan tentang sistem reproduksi pada manusia. Terima kasih atas perhatian.